Maksudnya adalah mustahil mereka dapat memahami ajaran tasawuf tanpa melalui guru. Apalagi untuk dapat mengenal Allah yang Maha Gaib. Maka sudah barang tentu gurunya adalah syaitan ya. Artinya tanpa bantuan guru mustahil Allah dapat dikenal. Disinilah pentingnya kita mempunyai guru pembimbing yang dapat mencapai, yang sudah mencapai tahap ma'rifatullah. Seorang guru yang arif billah sudah sangat berpengalaman melewati jalan kepada Tuhan ya. Sehingga bisa memberikan kepada kita petunjuk agar bisa selamat sampai ke tujuan. Dengan bimbingan dari seorang mursyid atau guru, guna menunjukkan jalan yang aman dan selamat untuk menuju Allah atau ma'rifatullah. Maka posisi guru di sini adalah seperti seorang guider ya, yang hafal jalan dan pernah melalui jalan itu, sehingga jika kita dibimbingnya akan dipastikan kita tidak akan tersesat jalan. Dan sebaliknya, jika kita berjalan sendiri dalam sebuah tujuan yang belum diketahui, maka kemungkinan besar kita akan tersesat. Apalagi jika bimbing secara lahiriah saja. Yang tadi itu ya kias ya, ilustrasi ya sebagai guider, penunjuk jalan apa kan gitu. Memastikan kita sampai tujuan selamat, tidak nyasar ya gitu. Sebab ya kita sedang menuju jalan yang tidak kita ketahui. Bahkan dimensinya berlainan. Satu dimensi aja masih dalam dunia kita nyasar luar biasa gelisahnya kan. Ya seperti itu. Ya baik saya lanjutkan. Namun mursyid dalam tarekat tidak hanya membimbing secara lahiriah saja, tapi juga secara batiniah. Nah justru yang terpenting memang secara batiniah atau secara ruhani ya. Bahkan juga berfungsi sebagai mediasi antara seorang murid atau salik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bahasa yang lebih mudah, bila diibaratkan sebagai sebuah kendaraan, baik berupa bis, kapal laut, atau pesawat terbang, yang disopiri oleh seorang yang telah punya izin mengemudi dan berpengalaman untuk membawa kendaraannya, dengan beberapa penumpang di dalamnya untuk mencapai tujuannya. Kias lagi ya. Oleh karena itu, untuk dapat mengenal Allah tidak cukup hanya dengan pembuktian melalui dalil nakli, ayat-ayat atau hadis ya, atau perkataan para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu ya. Tidak cukup hanya itu ya. Dan dalil akli, akal, logika, filsafat dan lain sebagainya. Tetap nggak bisa tembus sebab akal itu secanggih-canggihnya itu hanya bisa membongkar dimensi dunia. Sedangkan Allah itu maha gaib. Udah lain dimensi. Nah, melewati alam gaib, yaitu akhirat ya. Dimensi akhirat. Itu bukan dimensi dunia lagi. Jadi yang digunakan adalah ruh kita. Nah, seperti itu. Jadi bimbingan ruhani disebutnya. Bukan bimbingan jasmani. Tapi jasmaninya ikut. Terbimbing juga. Jadi hakikat dan syariatnya itu
beriringan, sejalan. Itu pasti itu, nggak bisa satu-satu ya, gitu ya. Saya lanjutkan, akan tetapi untuk memperoleh pengenalan kepada Allah, Anda memerlukan pembimbing rohani yang akan membimbing Anda agar dapat mengenal Tuhan yang Anda sembah sampai kepada tingkat makrifat, yaitu dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itulah sebabnya kenapa orang yang hanya belajar dari bacaan akan memperoleh hasil bacaan pula. Ya, apple to apple ya. Apa yang dibaca, apa yang didengar, pokoknya hanya melalui panca indera, ya diserap hanya oleh otak. Sedangkan otak tadi ya dimensinya hanya maksimal di dunia saja. Nah, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Sementara orang yang belajar dari seorang guru yang ahli akan memperoleh hasil yang berwujud. Iya, ya, hakikat dan syariat berjalan beriringan, otomatis. Sama kayak misalkan pertanyaan ini atau ruh saja atau jasad saja atau gimana? Atau jasad saja atau ruh saja atau ruh dan jasad. Jawaban ya, jawabannya apa? Ya dengan ruh dan jasad, tapi seperti apa? Itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah belajar ruhani. Seperti itu ya. Jadi nggak mungkin bisa terpisah, hanya belajar hakikat saja. Syariatnya nggak ngikut. Ya otomatis gitu. Seperti misalkan kita sekolah tingkat SMA. SMP-nya ada nggak? Ada di dalamnya. SD-nya ada di dalamnya. Gitu. Ya seperti itu ya. Itu sudah otomatis maksudnya. Baik ya, saya lanjutkan ya. Jangankan ilmu ma'rifat pada Allah yang sangat halus dan tak terhingga hebatnya. Ilmu biasa pun Anda harus mempunyai guru yang ahli. Ya benar, bisa sih otodidak, hanya ilmu-ilmu dunia bisa. Cuman ya untuk sampai tahap profesional ya nggak sulit, harus ada guru ahlinya. Seperti itu dunia ya, ilmu-ilmu dunia. Macam-macam kan ilmu dunia kan. Ya seperti itu ya. Nah ini masih berkias-kias ya di tulisan ini ya. Anda bisa mempelajari ilmu ekonomi dari bacaan, akan tetapi Anda tidak akan bisa menjadi seorang sarjana ekonomi hanya dengan membaca. Ya, betul. Anda memerlukan guru atau dosen yang akan membimbing, menguji, sehingga Anda diakui sebagai seorang sarjana. Ya, betul ya. Ya, ini hanya untuk bisa sampai kepada sarjana. Ya, untuk ahli di bidang ekonomi, ujiannya adalah permasalahan di lapangan, bisa mengatasi atau enggak. Kalau bisa mengatasi baru dia ahli, di atasnya sarjana. Nah ini untuk sarjana aja butuh guru pembimbing kan. Ya seperti itu ya. Ahli ekonomi profesional ya seperti itu. Ya itu ujiannya adalah permasalahan ekonomi masyarakat. Ya, seperti itu ya. Saya lanjutkan. Begitu juga dengan ilmu kedokteran. Anda bisa memperoleh ilmu-ilmu tentang kedokteran dengan cara membaca buku-buku yang diajarkan di Fakultas Kedokteran. Akan tetapi Anda tidak akan pernah bisa menjadi dokter atau diakui sebagai dokter jika Anda tidak mempunyai guru atau dosen yang akan membimbing dan menguji Anda. Sama kayak tadi polanya ya, tentang ekonomi ya. Kalau Anda memaksakan diri menjadi dokter tanpa menuntut ilmu dari yang ahli, maka Anda akan menjadi dokter gadungan yang akan menyusahkan banyak orang. Iya, jadi malpraktek.
harusnya sembuh orang bisa makin parah. Ya seperti itu ya. Orang yang mengaku bisa mengenal Allah hanya dengan mengandalkan ilmu kalam dan membaca tentang agama dari bahan bacaan saja, serta kemudian mengingkari posisi pentingnya guru khusus maksudnya ya. Guru rohani ini guru khusus ya. Warisnya waris ruhani. Walaupun secara jasmani ada bukti warisnya, tapi yang terpenting itu ruhaninya. Bahasanya itu kemutlakannya power yang bahan dari agar supaya terbukti al-aslamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihinya. Ketinggian dari Islam. Nah, seperti itu. Islam di sini bukan merek agama ya, tetapi orang yang menyerah tunduk pasrah kepada sistem ketuhanan. Ya, seperti itu.